Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malam telah berlalu, hari yang baru sudah mulai. Berkat kebaikan-Mu ya Bapa, kami boleh menikmati hari yang baru ini. Tubuh kami merasa sehat walafiat, jiwa kami merasa penuh semangat. Berkatilah kami pada hari ini, berkatilah dan dampingilah juga ya Allah, orang yang tak dapat bangun karena sakit, atau yang bangun tanpa semangat karena jiwanya tertekan oleh kesedihan atau keputusasaan. Hadirlah semua orang yang tubuhnya lemah dan jiwanya merana. Sudilah mengilhamkan pikiran-pikiran yang baik kepada semua putra-putrimu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari kitab Keluaran bab 32 ayat 30 sampai ayat 34. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kalian telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku dapat mengadakan perdamaian karena dosamu itu." Lalu kembali Musa menghadap Tuhan dan berkata, Bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Maka Tuhan bersabda kepada Musa, "Barang siapa berdosa terhadapku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Di depanmu akan berjalan malaikatku, tetapi pada hari pembalasanku, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar yang mulia dengan sapi jantan yang makan rumput. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal besar di tanah Mesir, yang melakukan karya-karya ajaib di tanah Ham, dan perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberoi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Maka Ia mengatakan hendak memusnahkan mereka, kalau Musa orang pilihannya tidak mengetahui di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya, sehingga Ia tidak memusnahkan mereka. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Haleluya, haleluya. Dengan rela hati, Allah telah melahirkan kita oleh sabda kebenaran, supaya kita menjadi anak sulung ciptaannya. Haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 13, ayat 31 sampai ayat 35. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan perumpamaan ini. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang di cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi.
Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat, sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka, kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian digenapilah sabda Nabi, "Aku membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama kita lihat kebesaran jiwa Musa sebagai seorang pemimpin patut diteladani. Walaupun ia menegur umat Israel dengan keras, namun ia tidak cuci tangan. Ia tetap mewakili umat Tuhan untuk memohonkan pengampunannya bagi mereka. Tuhan juga bertindak adil, yang bersalah saja yang akan dihukum. Bahkan ia tetap menepati janjinya untuk menuntun umatnya, meskipun ia tetap harus menghukum perbuatan umat Israel. Harun bukan pemimpin baik karena ia bersedia mengikuti permintaan salah satu atau sebagian dari umatnya. Ia turut hanyut dalam dosa yang dilakukan umat Israel. Namun ia menolak dipersalahkan karena tindakannya itu. Sedangkan Musa adalah pemimpin yang tegas menegakkan perintah Tuhan, namun mau berbagi rasa dengan umat yang berdosa, bahkan mengupayakan pengampunan bagi mereka semua. Sebagai pemimpin umat, seharusnya berdiri di pihak Tuhan dengan menegakkan firman-Nya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini tersirat bahwa kecil sering diartikan sebagai sesuatu yang tidak berarti apa-apa atau tidak penting. Kecil juga sering disamakan dengan lemah. Kecil juga sering menjadi simbol ketidakberdayaan. Kecil dijadikan sebagai tanda ketiadaan harapan. Orang-orang kecil dipandang sebagai orang-orang lemah yang selalu dianggap tidak penting. Tapi kita mungkin masih ingat banyak sekali ungkapan-ungkapan yang menggambarkan sesuatu yang berbeda tentang hal-hal yang kecil. Misalnya, kecil-kecil itu cabai rawit. Ungkapan kecil-kecil cabai rawit mengandung arti bahwa sesuatu yang kecil jangan dipandang remeh. Cabai yang kecil, yaitu cabai rawit, justru yang paling pedas. Yang kecil ternyata bisa melakukan hal-hal besar. Sesuatu yang kecil bisa bermakna besar. Sesuatu yang kecil bisa memberi pengaruh yang besar. Hal ini diungkapkan juga Yesus pada bagian bacaan Injil kita pada hari ini. Bagian pembacaan ini berbicara tentang hal kerajaan surga. Ada 2 kata kecil yang dipakai Yesus untuk menjelaskan tentang hal kerajaan surga, yaitu biji sesawi yang kecil dan ragi. 2 kata ini adalah kiasan atau simbol. Yesus mengumpamakan kerajaan surga seperti biji sesawi dan ragi yang kecil. Biji sawi dan ragi adalah 2 benda yang ukurannya sangat kecil. Namun jika sudah diolah, maka akan menjadi besar. Biji sesawi yang kecil, jika ditanam akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Begitu juga ragi yang kecil, jika diaduk bersama dengan tepung, akan berkembang menjadi besar. Dengan mengambil kiasan kedua benda yang kecil itu, Yesus menjelaskan bahwa kerajaan surga dimulai dari sesuatu yang kecil dan sederhana, namun perlahan-lahan menjadi besar dan bermakna. Biji sawi adalah biji yang terkecil di antara biji lainnya, namun setelah tumbuh, ukuran daunnya lebih besar dari jenis sayuran lainnya dan dapat bertumbuh menjadi sebuah pohon, hingga cabang-cabangnya menjadi tempat bersarang burung-burung.
Demikian juga ragi yang sedikit mampu mengkamirkan seluruh adonan. Proses ketika ragi mengkamirkan seluruh adonan adalah sebuah proses yang hasilnya nyata. Adonan menjadi bertambah banyak dan besar. Dampak dari proses itu terlihat secara nyata. Nah, soal kerajaan surga bukan semata-mata soal kuantitas, tapi juga kualitas. Meskipun kecil, tapi mampu memberi pengaruh positif yang besar. Itulah gereja. Roh Kudus memampukan warga gereja agar kehadirannya yang memberi dampak positif dapat dirasakan dalam kehidupan bersama. Tangan Tuhan sanggup memaksimalkan fungsi dan peran gereja, sehingga seperti pohon sawi yang menjadi tempat bersarangnya burung-burung. Demikian juga gereja menjadi berkat bagi lingkungannya. Seperti ragi yang sedikit mampu mengkamirkan seluruh adonan, demikianlah juga gereja dapat berfungsi maksimal, memberi pengaruh positif bagi lingkungan sekitarnya tanpa mengubah identitas kekristenannya. Gereja saat ini menghadapi tantangan yang makin kompleks. Namun, warga gereja seringkali memisahkan kehidupan di dalam gereja dan di luar gereja. Di dalam gereja, umat terlihat begitu dengar-dengaran, menjadi domba yang manis. Tetapi di luar gereja, umat dapat berubah, tidak dengar-dengaran, dan menjadi serigala. Dalam ritus-ritus ibadat, umat mengalami sukacita dan merasakan kedamaian yang luar biasa. Tetapi di luar ritus ibadat, umat ternyata masih dapat digerakkan dan dimanfaatkan emosionalnya untuk menyimpang dari tujuan damai. Yang kecil ternyata dapat memberi pengaruh besar, entah positif atau negatif. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita memang kecil, namun dapat memberi pengaruh dan perubahan yang besar. Tapi mana yang menjadi sikap kita? Memberi pengaruh dan perubahan besar yang positif atau negatif? Kehadiran gereja adalah untuk menyuarakan kebenaran, namun memberi pengaruh positif. Panggilan warga gereja adalah untuk menyatakan damai, bukan saja dalam ritus-ritus ibadah, tapi juga dalam kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat. Selamat berkarya, berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.